Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kita di program Live Report on the Spot bersama saya Muhammad Fadli Ali. Seperti biasanya di siang hari dan hari ini agak lambat, kita di sore hari kita akan mendengarkan laporan langsung dari 24 daerah di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat. Ya, untuk hari ini, Senin 28 Juni 2021, kita akan mendengarkan laporan langsung dari dua daerah, di mana daerah pertama itu di Mamuju, Sulawesi Barat, dan sebentar di Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, untuk saat ini kita sudah tersambung bersama kontributor kita di Mamuju, Sulawesi Barat, bersama rekan kami Nur Hadi. Nur Hadi, bisa monitor? Ya, baik, Fadli. Siap. Nur Hadi ini akan menjelaskan terkait bagaimana capaian vaksinasi yang dijalankan Dinas Kesehatan atau Satgas COVID di Sulawesi Barat. Mungkin bisa pengantar Nur Hadi. Ya, baik, Fadli. Dapat saya laporkan dari Provinsi Sulawesi Barat terkait progres program vaksinasi yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat. Perlu saya sampaikan bahwa vaksinasi di Provinsi Sulawesi Barat sempat mengalami hambatan di awal-awal dijalankan karena vaksinasi pertama yang dijadwalkan pada 15 Januari lalu itu bersamaan dengan musibah bencana alam gempa bumi yang melanda dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sehingga sedikit mengalami kendala, akibatnya capaian atau progresnya sedikit lambat. Nah, untuk program vaksinasi di Sulawesi Barat sampai hari ini sesuai data yang dilaporkan oleh juru bicara Satgas penanganan COVID-19 di Sulawesi Barat baru mencapai 59% untuk dosis pertama dari 190.000 sasaran target. Nah, sementara untuk dosis kedua baru sekitar 28% dari target tadi 190.000 lebih. Artinya program vaksinasi di Sulawesi Barat ini terbilang masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya ini pada bulan Juli sudah mencapai pada angka 80%. Demikian, Pak. Ya, rekan Nur Hadi, menarik tadi ini ada perlambatan begitu dari target 80% di bulan Juni ini baru tercapai untuk dosis 1 saja baru di angka 50-an% Nur Hadi. Mungkin selain tadi yang disampaikan, kendala apa yang jadi fokus dari Satgas sehingga ini akan terus dimasifkan untuk bagaimana vaksin dapat diberikan kepada mereka yang tentunya wajib divaksin dulu, Nur Hadi. Baik, Fadli. Kemudian kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga progres vaksinasi ini mengalami perlambatan karena konsentrasi petugas medis yang seharusnya melakukan vaksinasi selama ini sibuk dalam penanganan korban bencana gempa ini yang puncaknya dalam proses penanganan penyintas itu pada bulan 3, bulan 4. Padahal di situ kan seharusnya digencarkan program vaksinasi. Nah, yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini terus melakukan kerjasama dengan instansi terkait termasuk TNI Polri dalam melakukan program vaksinasi massal untuk mengejar ketertinggalan target yang telah ditetapkan dari awal. Demikian, Pak.
Ya, baik, Nur Hadi. Mungkin kalau soal bicara vaksinasi, tentunya perlu diketahui masyarakat khususnya di Sulawesi Barat terkait bagaimana jumlah vaksin yang masih ada di Sulawesi Barat. Apakah masih ada atau sudah sedikit, dan intinya stoknya sudah Ya, di mana, Nur Hadi? baik Padli, terkait persediaan vaksin yang ada di Provinsi Sulawesi Barat saat ini eh, dapat dijelaskan langsung oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 terkait seperti apa persediaan vaksin dan sejauh banyak berapa vaksin yang telah digunakan sampai saat ini. Baik, dalam rangka menyukseskan program pemerintah ya, di Provinsi Sulawesi Barat sempat mengalami penundaan vaksinasi tahap pertama. Itu disebabkan oleh terjadinya gempa 6,2 skala Richter di dua kabupaten Mamuju dan Majene. Tetapi di 6 kabupaten yang lainnya itu sempat berjalan, tapi walaupun tidak lancar di 4 kabupaten itu. Tetapi saat sekarang ini dosis pertama tetap berjalan, baru mencapai 59% kurang lebih dari 190.000 sasaran atau 113 orang ya yang telah divaksin, itu tahap pertama. Kemudian dosis kedua itu kurang lebih 28%, 20% dari sasaran 190 lebih. Nah, kemudian ya yang sudah divaksin itu dosis kedua sekitar 53 orang, 53.000 Barat. Sehingga demikian itu vaksin yang masuk di Sulawesi Barat ini kurang lebih 237 lebih dari sasaran itu, maka kurang lebih 70% yang sudah digunakan. Ya, alhamdulillah, dan itu dilakukan oleh kerjasama antara pemerintah provinsi, TNI Polri yang selama ini, terutama kemarin ini tanggal bersamaan seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Barat ini, itu TNI Polri mengajak seluruh masyarakat dan minimal satu polisi membawa 5 atau 6 orang setiap polisi. Ini dalam rangka menyadarkan masyarakat dan mencapai target vaksinasi di Provinsi Barat. Sekiranya itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, dan salah satunya untuk mencegah itu adalah harus vaksin. Oke, baik Fadli. Demikian tadi penjelasan wawancara dengan juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sulawesi Barat terkait bagaimana progres vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini. Saya kembalikan ke Fadli. Ya, terima kasih rekan kami di Mamuju, Sulawesi Barat, Nur Hadi. Tetap jaga kesehatan, lanjutkan kerjanya, bro. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Makassar bersama Muslimin Emba, tapi sebelumnya kita break sejenak.
Ya, Tribuners, kembali lagi kita di live report on the spot. Kali ini kita menuju ke Kota Makassar bersama rekan kami Muslimin Emba. Muslimin Emba, bisa sapa Tribuners dulu. Siap. Ya. Selamat sore Tribuners. Makasih Pak Fadli. Ya, Muslimin Emba ini akan menjelaskan bagaimana suasana pelantikan 700 Bintara Polri baru di SPN Batua. Oke, silakan rekan Emba bisa jelaskan. Ya, jadi pagi tadi dapat kami jelaskan itu telah berlangsung pelantikan 700 Bintara Muda yang ada di jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tepatnya di SPN Batua. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdi Sam. Dalam pelantikan itu terdapat beberapa pertunjukan atau peragaan seperti bela diri, penanganan jambret, dan pertunjukan double stick. Pada pelantikan itu juga berlangsung secara ketat untuk penerapan protokol kesehatannya, terbukti dengan hadirkannya para orang tua dari siswa Bintara di lokasi Fadli. Wah, sangat menarik ini rekan Emba. Mungkin dijelaskan, mungkin ada pertunjukan apa saja tadi yang dilakukan oleh oleh Bintara baru atau Bintara lama atau bagaimana, Saudara Emba? Dilakukan langsung oleh para Bintara baru yang telah menjalani pendidikan selama 7 bulan. Jadi peragaannya itu mulai dari penanganan jambret, bongkar senjata tanpa melihat dengan menutup mata, bela diri Polri, dan pertunjukan ini juga sukses memukau untuk tamu undangan yang hadir. Fadli. Baik rekan Emba. Kalau melihat di tayangan ada apel juga ya sebelum pelaksanaan. Ini dihadiri oleh siapa saja selain Kapolda Sulsel? Jadi pejabat utama Polda Sulsel yang hadir itu diantaranya Kabid Humas Polda, ada Kabid Propam juga, terus Kepala SPN Batua juga hadir menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus penutupan pelatihan selama 7 bulan. Fadli. Ya, rekan Emba. Yang menarik juga, kan ini di masa pandemi COVID-19, terus 7 bulan ini melaksanakan belajar begitu. Ini bagaimana proses pembelajaran selama 7 bulan itu bagi 700 Bintara baru ini, Saudara Emba? Jadi sebelum untuk pendidikan fisik atau yang mengarah ke teknikal penanganan kasus apa semua, dilakukan semacam pembelajaran jarak jauh. Jadi masing-masing siswa itu dikembalikan di rumah masing-masing, tetapi dikontrol melalui pendidikan virtual maksudnya. Ya, rekan Emba, apakah orang tua dari 700 Bintara baru ini hadir juga di lokasi atau seperti apa? Jadi beberapa orang tua sempat hadir di lokasi pelantikan tadi, namun pihak panitia melarang mereka masuk langsung di kawasan SPN Batua berhubung dengan penerapan protokol kesehatan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Jadi para orang tua hanya menunggu di luar, ada beberapa lainnya langsung mengarah ke Polda karena di sana rencananya akan dilangsungkan acara Ramatama. Fadli. Iya, rekan Emba. Mungkin ada wawancara dari yang terkait untuk jelasnya saya tadi sudah melakukan wawancara dengan Bapak Kapolda Sulsel terkait pelantikan tersebut. Ya, hari ini merupakan pelantikan para Bintara baru, Bintara remaja Polri yang telah dididik selama 7 bulan ini. Kita sampai dengan akhir ini kita melantik 700 personil Polri Bintara remaja.
dari Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Barat. Yang mana nanti mereka setelah ini langsung ditempatkan kepada satuan masing-masing yang sudah ditetapkan. Ini salah satu rekrutmen Polri untuk memenuhan kebutuhan personil Polri, dan tentunya di masa pandemik ini kita menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Tapi syukur alhamdulillah sampai hari ini dari 700 peserta awal kita berhasil melantik semuanya, dan alhamdulillah juga sampai sejauh ini semua juga berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan lancar, dan kita bisa mengendalikan khususnya COVID yang ada di antara peserta. Jadi memang kita lakukan pengetatan yang sangat kuat untuk Ya, itulah tadi penjelasan dari Bapak Kapolda terkait pelantikan tersebut. Bahwasanya pelantikan mulai dari proses pendidikan semua menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan hasilnya 700 siswa baru ini berhasil dilantik pada siang tadi. Fadli. Ya, terima kasih laporan dari Emba dari Kota Makassar. Demikian live report on the spot pada hari ini. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama. Jangan lupa pesan ibu. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.